Assalamualaikum anak-anak hebat. Ketemu lagi sama Ibu Hamidah. Hari ini kita mau main mesin waktu. Siap? Kita akan terbang jauh ke masa lalu untuk kenalan sama pahlawan paling hebat, teladan kita semua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, kita mulai. Tapi sebelum itu, Ibu penasaran deh. Coba sebutin, siapa sih pahlawan favorit kalian? Mungkin ada yang suka superhero yang bisa terbang, atau kesatria pemberani dari buku cerita. Keren-keren semua ya pahlawan itu. Nah, semua pahlawan itu memang hebat. Tapi, hari ini kita akan kenalan sama pahlawan yang jauh lebih hebat dari mereka semua. Pahlawan sejati yang jadi contoh terbaik buat kita. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Kisah hidup beliau itu, wah, kayak peta harta karun ajaib. Isinya bukan emas atau permata ya, tapi petunjuk buat jadi anak baik, anak pinter yang disayang sama Allah. Penasaran kan? Ayo, kita buka petanya. Oke, petualangan kita dimulai dari bagian paling awal, yaitu masa kecil sang nabi. Kalian tahu nggak? Ternyata dari sejak kecil pun, kehidupan Nabi Muhammad itu sudah penuh dengan pelajaran berharga. Justru dari situlah kita bisa lihat betapa istimewanya beliau, bahkan dari saat beliau masih anak-anak. Nah, ini dia biodata pahlawan super kita. Beliau lahir di kota Mekah, tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahunnya juga unik banget, disebut Tahun Gajah. Ibunya bernama Siti Aminah dan ayahnya Abdullah. Tapi ada satu cerita yang mengharukan di awal kehidupan beliau. Ayah beliau, Abdullah, ternyata sudah meninggal dunia bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir. Jadi, sejak membuka mata di dunia ini, beliau sudah menjadi seorang anak yatim. Meskipun begitu, Allah selalu menjaga beliau dengan mengirimkan orang-orang yang baik. Waktu bayi, beliau diasuh di desa oleh ibu susuannya, Halimah As-Sadiah. Tapi pas umur 6 tahun, ujian datang lagi. Ibunya yang tercinta, Siti Aminah, meninggal dunia. Sedih banget ya rasanya. Setelah itu, Nabi Muhammad tinggal sama kakeknya Abdul Muthalib. Gak lama, kakeknya juga wafat. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang sangat baik hati, yaitu Abu Thalib. Coba deh kita bayangin, sudah jadi yatim piatu, terus tinggalnya berpindah-pindah. Kalau anak biasa, mungkin jadi cengeng atau manja ya. Tapi Nabi Muhammad beda banget. Beliau malah tumbuh jadi anak yang super mandiri. Beliau gak mau tuh merepotkan pamannya, malah beliau ikut bantu kerja, menggembalakan kambing. Wah, hebat banget ya. Dari kecil sudah jadi anak yang rajin. Oke, kita udah tahu sedikit tentang masa kecil Nabi. Tapi, kayak apa ya suasana di Mekah waktu itu? Nah, zaman itu disebutnya zaman jahiliyah. Artinya itu zaman kegelapan atau zaman kebodohan. Kok namanya serem gitu ya? Emangnya kenapa sih? Jadi, disebut zaman kegelapan itu karena banyak banget kebiasaan yang buruk. Orang-orang di sana bukan menyembah Allah, tapi malah bikin patung berhala terus disembah. Mereka juga suka berjudi, minum minuman keras, dan gampang banget berantem. Yang paling bikin sedih, ada yang tega mengubur anak perempuan mereka hidup-hidup. Astagfirullah. Tapi di tengah semua keburukan itu, ada juga sih sedikit sifat baik mereka. Mereka itu pemberani, selalu menempati janji, dan baik banget sama tamu. Nah, di tengah lingkungan yang campur aduk kayak gitu, Nabi Muhammad tumbuh jadi remaja. Dan beliau sangat berbeda. Kayak sebutir berlian yang bersinar di tengah lumpur. Saat remaja, beliau mulai ikut pamannya berdagang. Dan disinilah sifat-sifat mulia beliau makin bersinar terang. Sampai semua orang bisa melihatnya. Sifat pertama yang bikin semua orang kagum adalah jujur. Beliau itu pedagang paling jujur yang pernah ada. Kalau barangnya bagus, ya dibilang bagus. Kalau ada cacatnya sedikit, pasti dijelasin. Gak pernah bohong sama sekali. Keren! Sifat hebat yang kedua adalah amanah. Amanah itu artinya bisa dipercaya. Jadi kalau ada yang nitip barang atau uang ke beliau, wah dijamin aman. Beliau jagain banget titipan itu, seolah-olah itu miliknya sendiri. Nggak bakal ada yang hilang atau kurang sedikit pun. Dan yang ketiga, ini sifat yang udah kelihatan dari kecil. Mandiri. Beliau itu bukan remaja yang pemalas loh. Beliau selalu semangat kerja keras, gak pernah ngeluh, dan selalu berusaha pakai tenaganya sendiri. Bener-bener contoh anak yang rajin. Karena tiga sifatnya yang luar biasa itu, jujur, amanah, dan mandiri, semua orang di Mekah, semuanya tanpa kecuali, sampai ngasih beliau gelar kehormatan. Sebuah julukan yang spesial banget yaitu Al-Amin. Ada yang tahu artinya Al-Amin? Artinya adalah orang yang dapat dipercaya.
Bayangin deh, di zaman yang penuh keburukan, ada satu anak muda yang dipercaya sama semua orang. Itu bukti betapa mulianya akhlak Nabi kita. Anak-anak hebat, gimana petualangan kita tadi? Seru kan? Tapi ingat ya, ini bukan cuma cerita biasa. Kisah Nabi Muhammad itu seperti cermin buat kita. Dari kehidupan masa kecil beliau, kita bisa belajar banyak hal supaya kita juga bisa jadi anak hebat seperti beliau. Terus gimana caranya jadi alamin cilik di zaman sekarang? Gampang kok. Ibu punya 4 misi super buat kalian. Misi pertama, sabar kalau lagi sedih atau ada masalah. Ingat kan Nabi Muhammad sabar banget? Misi kedua, belajar mandiri. Yuk, mulai dari yang gampang-gampang. Misalnya beresin mainan sendiri atau siapin buku pelajaran sendiri. Misi ketiga, selalu bilang jujur. Apapun yang terjadi, jujur itu yang terbaik. Dan misi keempat, jaga kepercayaan atau amanah. Kalau dititipin sesuatu sama mama, dijaga baik-baik ya. Kalau dikasih tugas sama guru, dikerjakan sungguh-sungguh. Petualangan kita hari ini sudah selesai, tapi misinya baru dimulai. Sekarang, coba deh kalian pikirkan baik-baik. Dari sifat-sifat hebat Nabi tadi, sabar, mandiri, jujur, dan amanah, sifat mana ya yang mau kamu coba lakukan hari ini? Pilih satu aja buat dimulai. Sudah? Keren! Yuk dicoba ya. Kalian semua pasti bisa jadi anak hebat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah seru berikutnya ya.